Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pendapat Yosep. Hari ini review Hellas Verona lawan Roma. Sebenarnya ada beberapa refleksi ya dalam pertandingan ini, terutama dalam menanggapi apakah permainan Roma di akhir musim di laga terakhir ini cukup bagus. Kalau dibilang dari hasilnya cukup bagus, bahkan bagus banget, karena untuk 7 tahun terakhir baru kali ini kita masuk ke Liga Champion. Berarti nggak berpartisipasi dalam 7 edisi dan 7 kali juara Liga Champion. Cukup menyebalkan ya, tapi itulah yang harus terjadi. Kalau kita mengatakan apakah permainan Roma di Premier ini sangat bagus kalau dalam ukuran kalau kita sedang menikmati permainan Roma. Jujur, kalau melihat dari babak pertama dan babak kedua, bisa dikatakan babak pertama tuh sangat jelek sekali. Diawali permainan dari sayap, banyak lari-larian, banyak permainan melebar. 1 dan 2 momen memang cukup bagus pergerakannya, tetapi kita harus akui bahwa kehilangan Wesley, habis itu tidak adanya Manu Kone, tidak adanya Pellegrini, Dybala juga harus mundur ke belakang. Itu mengingatkan kita bagaimana di pekan 20-an dimana kita nggak bisa mengatakan permainan itu sangat baik ya. Terjadi banyak perubahan gaya permainan untuk Thomas sendiri. Itu yang terjadi di babak pertama, dimana gaya permainan tidak jelasnya itu dan Dybala harus turun ke bawah, itu terjadi lagi di babak pertama, dimana banyak perubahan yang dilakukan. Sipil ada di posisi pengumpan, Dybala mundur ke belakang, kadang-kadang ke sayap, kadang-kadang mundur lagi ke gelandang bertahan, terus masuk ke depan. Sering terjadi di pekan, kalau nggak salah pekan 23 atau pekan 20-an, ada saat akhir bulan Januari ke Maret itu sempat Roma itu gak tiap pertandingan gaya mainnya beda-beda. Bahkan sempat yang penting pengumpan itu ada di belakang untuk membantu mengangkat bola. Itu terjadi lagi di babak pertama. Banyak pergerakan lari yang sebenarnya kalau dibandingin Hellas Verona secara kualitas kalah, skill kalah, tapi mereka bisa mengimbanginya dengan beberapa hal, misalnya kerjasama tim yang diwujudkan bagaimana mereka melakukan intercept atau tackle atau potongan yang pas dan benar-benar bisa menekan bagian tengah Roma, yang menyebabkan Roma kayak musim lalu gak ada gelandang bertahan, jadi dari tengah bisa lari aja. Padahal beberapa pertandingan sebelumnya Roma itu tidak pernah sangat fokus dari sisi sayap. Kadang-kadang dan acap kali mereka harus mengalir bola ke tengah supaya bisa lebih mudah mencetak gol. Singkatnya seperti itu, dan menyebabkan karena Roma bermain melebar, begitu masuk kotak penalti semua back masuk menutup pergerakan Roma, jarak dari gawang juga cukup jauh, ya udah Roma
nggak bisa mengembangkan permainan, mati aja. Di babak kedua ya masuk Aryoni, masukin Zilowski, meskipun Bosolo masih ada tapi mengorbankan sipil, momennya dapat di mana lebih banyak bola yang mendorong, sayap lebih sebagai penarik konsentrasi, dan terjadinya banyak pelanggaran yang menyebabkan fokus Roma dari sayap mulai mundur ke tengah, mulai difokuskan pada tengah. Roma bisa bermanuver, salah satunya penalti, Malen gagal, tetapi Dybala berhasil mengontrol bola, kasih umpan, Malen mencetak gol. Terakhirnya menit 90 plus Zelan El Shaarawy mencetak gol. Saya tidak mengkreditkan El Shaarawy, tetapi ya itu memang momen terbaik dia, cukup bagus, tetapi dibandingkan beberapa pemain yang bertanding di pertandingan ini, memang dia kalah momen sama Miles Slivar, kalah momen sama Malen, kalah momen sama Dybala. Ya dia memang memperbesar keunggulan dan memberikan kode manis, tetapi penghormatannya ya sampai di situ saja. Tidak mengatakan El Shaarawy tidak pantas dihormati, tetapi ya dia punya beberapa momen manis, tetapi ya di pertandingan ini dia bukan sebagai hero-nya. Itu yang terjadi. Dan sebenarnya seperti yang saya katakan terkadang bahwa tidak membutuhkan melihat kasus sebelah. Kalau kamu sudah menang, kamu bisa lebih unggul dari lawanmu. Dan sekarang kan terbukti bahwa pertandingan ini bahwa Milan kalah, kamu bisa menang tapi gak bisa mendapatkan peringkat 3, dan Roma dapat peringkat 3 champion. Jadi fokusnya Gasperini tercapai dan Roma ada di Liga Champions musim depan, dan itu bagus. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik dan saran komentar, jika ada yang berinvestasi, silakan tunggu linknya. Terima kasih dan sampai jumpa musim depan. Terima kasih.